Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu deteksi orang yang masuk di dalam ruangan. Nah, di sini kami juga mencari datasetnya yang nanti di training secara manual itu satu per satu. Nah, beginilah cara mentrainingnya di RoboFlow. Nah, ini tuh untuk hasilnya setelah kami training. Setelah itu baru kami ekspor em, ke Colab. Nantinya Colab akan melanjutkannya dengan cara yang tadi. Nah, yang penjelasan pertama itu akan dijelaskan oleh Dila. Kepada Dila dipersilahkan. Nah, baik, di sini untuk pada bagian satu ini adalah instalasi dan konfigurasinya. Nah, pada bagian pertama ini, kami melakukan instalasi library yang dibutuhkan untuk menjalankan model YOLO versi 8 dan proses konversi modelnya. Nah, untuk library utama ini tuh yang digunakan tuh antara lain Ultralytic untuk menjalankan dan mengelola model YOLO versi 8 tersebut, terus ada ONNX dan ONNX runtime, terus ada TensorFlow untuk konversi TF-Lite jika diperlukan. Nah, kemudian kami melakukan instalasi dengan perintah pip. Setelah itu muncul beberapa warning dependensi, terutama terkait versi NumPy yang tidak sesuai dengan beberapa library lain. Namun warning di sini itu tidak menghentikan prosesnya, sehingga sistem masih bisa berjalan dengan normal. Baik, selanjutnya penjelasan kedua akan dijelaskan oleh Rahmi. Kepada Rahmi dipersilahkan. Baik, selanjutnya itu bagian yang kedua, upload model. Nah, pada bagian ini digunakan untuk mengunggah model hasil training.pt dan menjadikannya sebagai baseline evaluasi. Model dimuat menggunakan YOLO, lalu ditampilkan informasi penting seperti ukuran file, jumlah kelas, dan total parameter untuk menggambarkan kompleksitas model. Selanjutnya, dibuat beberapa fungsi benchmarking untuk mengukur waktu inferensi pada berbagai format. Pengujian dilakukan dengan metode warm-up dan pengulangan agar hasil lebih stabil. Di akhir, model PyTorch FP32 diuji sebagai acuan utama, lalu hasilnya disimpan, seperti ukuran waktu dan FPS. Semua hasil optimasi nantinya akan dibandingkan dengan baseline ini. Sekian dikembalikan pada moderator. Baik, selanjutnya itu ada bagian ketiga yang akan dijelaskan oleh Rani. Kepada Rani dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ketiga yaitu konversi dari PyTorch ke ONNX. Apa itu ONNX? ONNX atau Open Neural Network Exchange adalah format model terbuka yang memungkinkan model dari framework apapun, baik itu PyTorch, TensorFlow, MXNet, bisa dijalankan di berbagai runtime. Nah, kenapa kita memilih ONNX? Yang pertama itu, kita tidak perlu install PyTorch di production. Yang kedua, optimisasi grep otomatis oleh runtime. Yang ketiga, support berbagai hardware accelerator. Yang keempat itu, interoperabilitas antar framework. Nah, berikut proses dan source code-nya. Terima kasih. Dilanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rani. Selanjutnya itu tahap keempat atau tahap terakhir, yaitu yang akan dijelaskan oleh Aul. Kepada Aul dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan bagian keempat, yaitu mengkonversi dari Onyx atau ONNX ke TensorFlow, lalu ke TF-Lite. Dan kenapa prosesnya diperlukan konversi ke TF-Lite? Karena agar dapat dibaca oleh Android
Raspi, microcontroller, dan edge device dengan resource terbatas. Nah, yang kita gunakan itu adalah Raspi. Jadi, diperlukan konversi dari Onyx ke TF Lite agar pada Raspi dapat berjalan. Dan dan konversinya ada 3 bentuk, yaitu yang pertama TF Lite FP32 32 bit, yang kedua ada TF Lite FP16 atau 16 bit, dan yang terakhir adalah TF Lite Dynamic Quantization atau bisa bilang 8 bit, dan ada juga IN80 yang butuh data kalibrasi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aul. Mungkin itu saja penjelasan dari kami tentang pendeteksi orang yang masuk ke dalam ruangan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada bagian ini kita menjelaskan bahwasannya ini tuh tampilan di Raspi-nya, di mana awalnya itu kita akan memanggil yang tadi sudah kita buat. Setelah itu kita masukkan ke Raspi, nanti Raspi akan memprosesnya dan outputnya itu berupa buzzer. Nah, apabila orang terdeteksi, maka buzzer itu akan berbunyi. Oh iya. Iya, tutup awal. Nah,